warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Amalia Solihah dengan NIM 1032578. Saya dari kelas Hukum Tata Negara C, dan di sini saya akan mempresentasikan pendapat saya terkait jurnal integrasi interkoneksi Amin Abdullah dan relevansinya dalam kajian ilmu-ilmu sosial oleh Muhammad Zulfikar Yusuf dari Universitas Gadjah Mada. Nah, hal tersebut merupakan tugas UAS dari mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama yang diampu oleh dosen Ibu Nurul Hikmah Sofyan MAG. Lalu teman-teman, mari kita lihat pada latar belakang atau problem dikotomi keilmuan. Kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada akar sejarah, dampak pada umat Islam, dan yang ketiga adalah konsekuensi negatif. Akar sejarah sendiri itu adalah pemisahan antara agama dan sains atau sekularisasi yang awalnya dipicu oleh sejarah konflik antara gereja dan ilmuwan pada masa Renaissance di Eropa. Lalu yang kedua, dampak pada umat Islam itu sendiri. Sebagian umat Islam ikut terjebak melihat agama dan ilmu pengetahuan sebagai dua entitas yang tidak bisa disatukan. Nah, lalu yang ketiga, kita lihat pada konsekuensi negatif. Di sini terjadi eksklusivitas keilmuan, klaim kebenaran tunggal atau truth claim, serta kesenjangan dalam memahami dan menyelesaikan persoalan umat manusia yang semakin kompleks. Selanjutnya, mari kita mengenal paradigma integrasi interkoneksi. Gagasan ini diinisiasi oleh Profesor Muhammad Amin Abdullah sebagai jalan keluar dari kejebakan monodisiplin. Kita spesifikkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pada integrasi, yang kedua adalah interkoneksi, dan yang ketiga adalah prinsip takamulul ulum. Nah, apa yang dimaksud integrasi? Integrasi sendiri itu adalah menyatu padukan berbagai perspektif, teori, metode, dan data dari 2 atau lebih disiplin ilmu. Lalu yang kedua, interkoneksi, itu adalah membuka ruang dialog agar antar disiplin ilmu itu saling terhubung, terbuka, toleran, dan saling melengkapi. Nah, yang ketiga, yaitu prinsip takamulul ulum, merupakan penyempurnaan antara pendekatan teologis normatif atau wahyu atau doktrin dan historis empiris budaya atau sosial. Lalu teman-teman, apa sih urgensi paradigma di era modern saat ini? Jadi kita bisa spesifikkan menjadi 3 bagian juga. Yang pertama ada keterbatasan spesialisasi, yang kedua adalah landasan tauhid, yang ketiga adalah solusi holistik. Nah, keterbatasan spesialisasi sendiri itu adalah merupakan spesialisasi ilmu yang memang penting di kehidupan kita sendiri. Namun, seringkali melahirkan arogansi paradigma jika berdiri sendiri. Nah, yang kedua, landasan tauhid. Dalam Islam, tidak ada pemisahan kaku antara ilmu umum dan ilmu agama, karena semuanya bersumber dari prinsip tauhid. Nah, yang ketiga, kita lihat pada solusi holistik. Solusi holistiknya sendiri itu adalah sebuah masalah multidimensional era modern yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kacamata atau monodisiplin. Lalu, kita lihat pada implementasi dalam kajian ilmu-ilmu sosial. Di dalam jurnal ini membahas implementasinya dalam ilmu sosial. Yang pertama pada bidang ekonomi, yaitu merupakan jalan tengah, dan di sini terdapat kritik sistem konvensional, yaitu kapitalisme atau fokus profit atau materialis individu, dan sosialisme atau kontrol ketat negara memiliki kelemahan fundamental yang memicu ketimpangan. Lalu ada pula solusi integratif. Nah, dari solusi integratif sendiri itu mengatakan bahwasanya ekonomi Islam mengintegrasikan orientasi profit modern dengan nilai transdental untuk mencapai kesejahteraan dunia dan kemenangan atau falah akhirat. Dan produksi ini melakukan kewajiban menjaga kemaslahatan dan ekosistem lingkungan. Yang kedua yaitu bidang hukum atau keseimbangan transendental rasional. Di sini terdapat kritik dari tokoh barat yaitu Hugo Grotius yang menganggap bahwasanya akal manusia adalah otoritas tertinggi pembuat hukum tanpa campur tangan Tuhan. Jadi bebas nilai atau sekulernya. Lalu ada pula dari Jeremy Bentham yang biasa di teori utilitarianisme, yaitu menilai hukum hanya untuk kebahagiaan atau kesenangan material jumlah orang terbanyak, atau hedonisme. Nah, yang ketiga ada pula solusi integratifnya. Untuk solusi integratifnya itu harus sejalan dengan kritik Al-Faruqi dan Al-Atas mengenai Islamisasi.
Lalu ada pula solusi integratifnya, jadi harus jalan dengan kritik Al-Faruqi dan Al-Atas mengenai islamisasi ilmu, hukum harus diintegrasikan dengan nilai Islam atau maqasid syariah, agar tidak hanya berorientasi pada materi, tetapi juga menjaga moralitas, keadilan, dan dimensi spiritual. Yang ketiga, kita lihat pada bidang politik atau agama dan negara sebagai wasilah. Nah, di sini itu ada yang namanya kritik kaku, yaitu merupakan bantahan terhadap kelompok yang menganggap politik Islam dan di sini pun terdapat solusi integratifnya, yaitu sejalan dengan kritik Al-Faruqi dan Al-Atas mengenai islamisasi ilmu, hukum harus diintegrasikan dengan nilai Islam atau maqasid syariah agar tidak hanya berorientasi materi, tetapi juga menjaga moralitas, keadilan, dan dimensi spiritual. Pada kesimpulan, jadi kesimpulannya itu kejayaan Islam masa lalu seperti era Andalusia, Ibnu Sina, Khawarizmi membuktikan bahwa sains maju pesat ketika diintegrasikan dengan fondasi tauhid. Jadi mereka satu sama lain itu saling membantu, bukan saling memisahkan, dan mereka saling melengkapi. Lalu yang kedua, paradigma integrasi interkoneksi adalah strategi agar Islam tetap relevan dengan rahmatan lil alamin di tengah perubahan yang semakin dinamis. Demikian yang telah saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.